Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Terima kasih kakak ipar, ucap Ling Zan kepada Lin Tian. Sebenarnya, itu berkat Lin Tianlah dia bisa diangkat menjadi murid tetua agung. Dan tentu saja, dia akan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian padanya. Karena baginya, Lin Tian adalah saudara yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kapan kita memulai pertemuannya? Tanya Lin Tian. Mungkin bila pertemuan ini penting, maka sudah pasti akan segera dimulai. Oh, pertemuannya akan dimulai hari ini. Meskipun sudah sore, Master Sekte tetap mengatakan akan mengumpulkan kita sekarang, dan mereka juga hanya menunggu kita, ucap Tetua Agung yang menjawab pertanyaan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu Tetua Agung meminta kepada pelayan untuk mengantarkan Ling Zan ke kamar. Lalu dia beserta Lin Tian tetua ke-8 pergi ke aula utama, di mana itu adalah tempat para tetua besar berkumpul. Saat mereka sampai di pintu, sudah ada beberapa penjaga yang berdiri di pintu aula besar tersebut. Tetua Agung meminta agar pintu itu dibuka, sambil menunjukkan tokennya pada mereka. Saat pintu itu terbuka, Tetua Agung, Tetua ke-8, dan Lin Tian pun segera masuk. Meskipun para penjaga itu penasaran dengan Lin Tian, tapi mereka tidak berani mencegahnya, karena Lin Tian masuk bersama Tetua Agung mereka. Mereka sudah datang. Ucap suara yang agak tua di kursi paling besar. Di depan aula itu ada 11 tempat duduk yang cukup besar, dan 3 tempat duduk di antaranya masih kosong. Tetapi Lin Tian memandang ke arah tengah dari tempat duduk itu, dan dia bisa melihat kalau ada pria setengah baya yang memiliki wajah tegas sedang duduk di sana. Lin Tian bisa merasakan, kalau kekuatannya juga luar biasa tinggi. Alam dewa tingkat tinggi ya, ucap Lin Tian dengan suara pelan. Tetapi hal itu dapat didengar oleh para tetua besar di sana, karena mereka semua, itu juga adalah orang kuat yang berada di alam dewa. Hahaha, aku tidak menyangka, kamu bisa melihat kekuatanku dengan hanya sekilas saja. Seperti yang diharapkan untuk tetua ke-9. Ucap Master Pavilion itu. Apa? Semua orang yang ada di sekitar aula menjadi kaget, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Master Merek. Tetua ke-9, semudah ini, seru mereka. Mereka hampir tidak percaya, karena biasanya pavilion mereka hanya mempunyai 8 tetua besar. Tapi sekarang, tiba-tiba saja menjadi 9 orang tetua. Tentu saja yang duduk dan berdiri di samping kiri kanan Lin Tian itu, mereka adalah beberapa tetua di alkemis tingkat raja, itu adalah murid-murid mereka, serta beberapa tetua yang punya kedudukan yang cukup tinggi di pavilion alkemis. Oh, tidak juga, aku hanya terlalu sensitif dengan aura seseorang, balas Lin Tian dengan santai. Hahaha, jangan merendah begitu Tetua ke-9, di usia muda seperti itu, Anda berhasil membuat pil kaisar tingkat tinggi. Dan bahkan, itu dengan kualitas sempurna. Itu berarti, kami yakin Anda bisa menjadi dewa pil selanjutnya dari pavilion alkemis kami, ucap orang yang ada di sebelah kiri Master Pavilion, yang mana dia adalah tetua pertama pavilion alkemis. Terima kasih tetua, tapi bukankah Anda juga berhasil membuat pil dewa? Ucap Lin Tian. Mendengar balasan Lin Tian, itu membuat tetua pertama menjadi kaget. Memang benar, dia telah berhasil membuat pil dewa tingkat rendah dengan kualitas sedang. Akan tetapi, itu hanyalah Master Pavilion yang mengetahui hal tersebut. Mendengar hal itu, para tetua dan orang lain yang ada di sana juga merasa kaget. Tapi itu hanyalah sementara, sebelum mereka merasa senang, karena pavilion mereka memiliki 3 dewa Master Alkemis. Hahaha, kamu memang jenius, dan juga berpikiran luas. Ayo duduk, hari ini kita akan mulai pertemuannya,
karena tetua pertama sudah menjadi dewa alkemis. Maka dari itu, kita akan belajar bersama, ucap Master Sekte sambil mengundang tetua agung, serta Lin Tian dan tetua ke-8 untuk duduk di tempat mereka. Lin Tian tahu kalau kursi untuknya ini, mungkin itu baru disediakan oleh paviliun alkemis. Tapi itu lumayan bagus bagi Lin Tian, dan sepertinya memang pantas jika dia datang ke sini. Karena menurutnya, dia mungkin bisa membuat pil dewa juga setelah belajar beberapa hal dari pertemuan ini. Nah, sekarang kita mulai. Tetua pertama, silahkan tunjukkan pada kami pil yang Anda buat. Dan juga berikan kami sedikit pengalaman Anda, ucap Master Pavilion. Tetua pertama mengangguk, lalu dia berdiri dan mengeluarkan botol yang berisikan pil dewa. Saat Lin Tian melihat ke dalam botol itu, dia bisa melihat kalau warna pil itu hanyalah berwarna putih. Tetapi garis yang terdapat di pil itu ada 6 warna, dan itu sudah jelas kalau pil itu sedikit lebih tinggi dari pil tingkat dewa kelas menengah. Ini adalah pil dewa, dan pil ini bernama pil tubuh. Kalian pasti sudah mengetahui apa itu pil tubuh. Jadi, aku tidak perlu menjelaskannya lagi, dan aku hanya akan menjelaskan proses yang terjadi selama aku membuatnya, ucap tetua pertama. Setelah itu, dia menjelaskan proses bagaimana dia membuat pil tersebut. Dan kadang-kadang, akan ada orang yang bertanya tentang proses pembuatan yang dilakukan oleh tetua pertama. Tetapi Lin Tian hanya terdiam, sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh tetua pertama. Pertemuan itu berlangsung selama 1 minggu, dan tentu saja bagi para master alkemis hal tersebut sudahlah wajar. Karena kadang-kadang, mereka bisa membahas tentang alkem sampai 1 bulan penuh. Tetapi di sana, semua orang tidak ada yang memperhatikan kalau ada perubahan di sekitar Lin Tian. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian mendapatkan manfaat besar dari penjelasan dan pembahasan tentang alkemis. Setelah 1 minggu berlalu, di Istana Ling, karena Lin Tian belum kembali selama 1 minggu ini, Ying Huan dan Lin Diao kembali ke Sekte Seni Bela Diri. Itu karena ada beberapa hal yang terjadi di sekte, dan itu membuat mereka tidak bisa terus tinggal di sana. Walaupun dia masih ingin menunggu untuk bertemu dengan Lin Tian, tapi karena ada urusan, dia dengan terpaksa kembali ke sekte lebih dulu, dan hanya meninggalkan Lin Jing di sana. Itu juga sama halnya dengan Xiao Mier dan Gu Sun, setelah 3 hari mereka menunggu Lin Tian, karena dia belum kembali serta di Kekaisaran Api ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, jadi mereka juga kembali duluan. Sebelumnya juga, Chu Xia telah datang bersama Chu Yan Er. Tetapi karena telah menunggu beberapa hari dan Lin Tian belum kembali, mereka juga akhirnya pergi. Saudari Lin, apakah kamu benar-benar akan menunggu di sini? Tanya Ling Suer yang sedang duduk bersama Lin Jing. Lin Ruer saat ini sedang bermain bersama Ling Jun dan King Yu, karena kedua orang suami istri itu sangat menyukai Lin Ruer. Mereka bahkan membelikan banyak pakaian, dan juga beberapa mainan bagus untuknya. King Yu juga setiap hari akan mengajak gadis kecil itu berkeliling kota dan taman istana, dan ini membuat gadis kecil itu selalu menempel kepada King Yu dan Ling Jun. Benar, apakah saudari Ling tahu beberapa hal tentang Tian Lin? Tanya Lin Jing dengan wajah yang lembut. Oh, aku hanya tahu kalau dia berasal dari desa kecil, dan itu saja yang aku ketahui, jawab Ling Suer kepada Lin Jing. Oh, begitu ya, ucap Lin Jing dengan wajah sedih. Dia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang Lin Tian, karena dia merasa kalau Lin Tian ini memiliki hubungan dengannya dan keluarganya. Ling Suer yang melihat wajah Lin Jing yang sedih itu, dia juga tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah berjanji untuk menyembunyikan dari mana asal Lin Tian sesungguhnya, karena menurut perkataan Lin Tian, dunia tempat dia berasal bisa menjadi incaran orang-orang dari dunia dewa. Saudari Lin,
kenapa kamu sangat ingin tahu tentang Tianlin? Tanya Ling Suer. Tidak apa-apa, namun hanya saja, aku hanya berpikir kalau dia memiliki beberapa hubungan dengan keluargaku. Dan untuk memastikan apakah perasaanku benar atau tidak, maka dari itu Ibu Ying datang bersama denganku, jawab Lin Jing dengan wajah berat. Ling Suer yang mendengar perkataan dari Lin Jing barusan, entah kenapa dia merasa sedih juga. Karena dia tahu kalau Lin Jing telah kehilangan adiknya selama 20 tahun ini, dan bahkan tidak mengetahui kabarnya sampai saat ini. Yakinlah saudari, cepat atau lambat, kamu pasti akan bisa menemui adikmu, dan kembali berkumpul bersama lagi, ucal Ling Suer sambil memegang tangan wanita itu. Aku juga berharap begitu, karena aku tahu semua keluargaku sangat sedih, meskipun kelihatannya dari luar mereka masih bisa tersenyum, balas Lin Jing dengan wajah penuh harapan. Cerita berpindah. Hehehe, pangeran tenang saja, kali ini kita akan menyerang kerajaan Ling, dan itu akan menghilangkan rasa malumu, ucap bibinya Ling Suer. Di depannya ada pangeran dari kerajaan barat, yaitu Si Tu Hong, yang waktu itu pernah dipukuli oleh Lin Tian, waktu sebelum lelang dimulai. Master Sekte Kuil Suci dan tetua pertama Sekte Kuil berdiri di sebuah kapal terbang besar dengan banyak murid, dan juga pasukan dari Sekte Kuil Suci beserta kerajaan barat. Sebenarnya Si Tu Hong sudah pulang, dan kemudian meminta kepada ayahnya untuk membantu dirinya, untuk membalas Lin Tian karena telah menghina dia dan juga kerajaan barat. Tentu saja Raja Situ yang dikatakan sangat sombong tersebut, dan bahkan pernah dengan sombong menantang ketiga dewa pelindung itu, dia sangat mudah terpancing dengan cerita Si Tu Hong. Dia langsung meminta dua ahli alam dewa tingkat rendah tahap puncak, untuk menemani Si Tu Hong pergi ke kerajaan Ling. Mereka membawa 1000 prajurit di atas alam abadi langit, serta banyak ahli alam kaisar di atas kapal itu. Dan secara kebetulan juga, dia juga bergabung dengan Sekte Kuil Suci karena mereka memiliki dendam yang sama. Hahaha, tentu saja, aku pasti akan membalaskan dendamku. Dan untuk wanita sialan itu, aku pastikan akan membuat dia merasakan mati segan, dan hidup pun tak mau, ucap Si Tu Hong dengan sombong. Mendengar hal itu, Hu Xia dan tetua pertama tersenyum bahagia. Karena akhirnya, mereka bisa membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukan Lin Tian terhadap mereka. Hehehe, Ling Suer, pembalasanku akan segera dimulai. Kamu lihat saja nanti, ucap Hu Xia dalam hatinya yang penuh dengan dendam. Akibat perbuatan Lin Tian dan Ling Suer, dia telah kehilangan tangannya, dan juga dia memiliki iblis hati yang membuat dirinya sulit untuk maju. Kapal mereka yang sudah tidak jauh dari kerajaan Ling, dan ketenangan yang terjadi di kerajaan Ling sepertinya akan berlangsung sesaat, karena kemungkinannya akan terjadi perang besar antara dua kekuatan besar. Di Sekte Kuil Suci, muridku, maafkan karena aku tidak bisa membantumu, ucap tetua agung yang telah dikurung di ruang tahanan. Itu dikarenakan, dia menolak untuk membantu menyerang kerajaan Ling. Master Sekte Kuil Suci serta para tetua yang ingin menyerang kerajaan Ling, mereka memutuskan untuk menghukum dan menaruhnya di ruangan tahanan. Bahkan saat dia berbicara dengan leluhur tua, malahan dia dimarahi karena terlalu bersikap lembut dan terlalu berhati-hati. Leluhur tua juga telah mengatakan, kalau dia adalah aib bagi Sekte Kuil Suci mereka, karena telah menerima murid yang seperti Ling Suer. Tentu saja sebagai guru Ling Suer, tetua agung tidak menerima hal itu dan membalas perkataan leluhur tua. Hingga pada akhirnya, statusnya sebagai tetua agung langsung dicopot, dan beberapa orang tentu saja ada yang mencoba mencegah agar berhenti, tapi mereka malah ikut di penjara bersamaan dengan dirinya. Tentu saja, dia merasa kecewa dengan sikap leluhur tua dan Master Sekte Kuil Suci. Padahal selama ini, dia selalu mencoba yang terbaik agar sekte mereka bisa terus berkembang.
Akan tetapi, semua usahanya tidak pernah dihargai sampai saat ini. Tetua Agung, kami juga merasakan hal yang sama dengan Anda. Kami juga merasa kecewa dengan sikap Master Sekte, dan juga leluhur yang ceroboh itu, ucap salah satu tetua yang dikurung bersama Tetua Agung. Yang dikurung itu ada 7 tetua, dan 15 tetua tinggi yang dikurung bersama dirinya. Serta ada 8 dari mereka yang pergi mengikuti Master Sekte dan leluhur tua. Aku memang kecewa dengan Master Sekte dan leluhur, tapi harapanku adalah, itu agar sekte kita tetap aman. Karena perasaanku mengatakan bahaya, kalau hal buruk mungkin akan terjadi kepada sekte kita, desah Tetua Agung. Setelah mendengar perkataan Tetua Agung, semua tetua yang ada di sana juga merasa cemas dengan keadaan sekte mereka. Mereka dulunya adalah anak yatim piatu, dan kemudian dibawa oleh saudara dari leluhur tua yang masih dalam pelatihannya sampai sekarang. Mungkin jika leluhur tua atau yang sering dipanggil leluhur pertama mereka keluar, hal semacam ini tidak akan terjadi. Tetapi leluhur tua mereka sedang berusaha menembus ke alam dewa tingkat tinggi tahap puncak, jadi mungkin itu butuh waktu untuk keluar. Sedangkan leluhur tua yang saudara dari leluhur mereka, itu hanya berada di alam dewa tingkat tinggi tahap awal. Kita hanya bisa berharap, semoga saja tidak ada yang terjadi dengan sekte kita, ucap Tetua Agung dengan sedih. Cerita berpindah. Berhenti, ucap para penjaga yang terbang, setelah mereka melihat kapal besar yang ingin menerobos ke kota Ling. Di sini dilarang terbang. Kalian harus turun, dan katakan apa tujuan kalian. Ucap penjaga itu dengan sopan. Hahaha, tujuan kami ya. Tentu saja tujuan kami untuk menghancurkan kerajaan kalian. Ucap tetua pertama Sekte Kuil Suci dengan keras, dan itu membuat para penjaga dan orang-orang di kota Ling menjadi kaget. Kalian berani, ucap penjaga itu. Heh, bodoh, ucap Si Tu Hong. Dia lalu menggerakkan tangannya, dan satu orang pasukannya maju untuk menyerang penjaga tersebut. Ush, awas. Ucap penjaga lain yang berada di tingkat alam raja. Dia akhirnya segera maju, dan mencoba mendorong temannya untuk menyelamatkan nyawanya. Dan, boom, cerot, pukulan dari orang itu membuat penjaga tersebut terlempar di tembok kota Ling dengan keras. Hahaha, hei orang bodoh, jika kalian berani menghalangi kami, maka bersiaplah untuk mati, ucap Si Tu Hong. Pasang formasi, dan beritahu raja. Ucap penjaga yang berusaha menahan sakitnya, karena telah dipukuli oleh pasukan Si Tu Hong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.